Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada hari ini, di paruh terakhir hari ini, saya bisa memberikan tayangan kembali terkait dengan pengayaan suplemen. Jadi 2 suplemen terdahulu sudah tayang, dan sore ini atau ya malam ini saya membuat tayangan terakhir ya hari ini terkait dengan pengayaan suplemen itu, dan tujuannya tidak lain adalah bagaimana contoh ya, ini sekedar contoh saja, sekedar contoh bagaimana bahan ajar bisa kita temukan, bisa kita gunakan, dan bisa kita tuangkan dalam bentuk karya tulis, paper, makalah atau artikel yang harus kita lakukan pada perkuliahan kita. Nah, dari bahan yang sudah tayang ada kurang lebih 4 bahan tayang: silabus, pembukaan, kemudian suplemen 1, suplemen 2. Sekarang kita akan melihat bagaimana atau akan melakukan bagaimana mencari bahan ajar itu atau sumber bahan ajar itu. Kali ini saya akan memperlihatkan yang akan kita cari adalah artikel jurnal ya. Jadi ceritanya kita sudah ada di Google nih ya, di Google-nya. Anda mau diikuti silahkan ya, atau sekedar ditonton nanti Bapak Ibu melakukan improvisasi ya silahkan lah ya, yang penting ketemu. Nah, itu baik. Nah, ceritanya ini kita sudah di Google, kemudian kita ketikkan PDF journal ya on poverty. Nah, kita akan mencari apa yang sudah dituliskan oleh para pengkaji dan peneliti terdahulu terkait dengan poverty ini ya, terkait dengan poverty. Oke, ketika kita ketikkan ya, kita klik ini, dapatlah ini ya, dapatlah ini. Oke, kita lihat sekarang perolehan pertama ini ya, PDF Dynamics of Poverty in Developing Countries ya, review ya. Oke lah, ini kita bisa klik kanan ya, klik kanan ini, klik ya, dapatlah ini. Nah, oke, jadi di sini kan kita bisa lihat nih, ini ResearchGate ya, ResearchGate, ini ResearchGate, masuk ke sini, dapatlah ini. Oke, Dynamics of Poverty in Developing Countries, Review of Poverty Reduction Approaches. Kemudian ini nama jurnalnya, Journal of Sustainable Development, terbit tahun 2013, volume 6 nomor 9, halaman 2535. Jadi ada sekitar 10 halaman. Oke, ini DOI-nya, dan dari DOI ini kita bisa klik ya, kita bisa klik. Dari DOI ini biasalah, klik kanan ini, klik, dapatlah ini. Nah, ini ya. Dapatlah ini, Dynamics of Poverty in Developing Countries, Review of Poverty Reduction Approaches. Oke, ini jurnalnya, dan ini ISSN-nya, ada nomor ISSN-nya, ada ISSN print, ada ISSN online, kemudian anggap saja kita akan melacak jurnal ini di SDR dulu ya, di Simago. Di Simago berarti ini nomor ISSN-nya kita copy ya, kita copy, klik copy ya, masuk ke sini. Oke, kita pastikan di sini. Oke, guys, kenapa jadi Adobe Acrobat? Oke, dapatlah inilah ya. Nah, ini nih, ini. Nah, kemudian kita klik ini, dapatlah ini, Journal of Sustainable Development. Ada jurnalnya, kita lihat. Oke, ini klik kanan, dapatlah ini, Journal of Sustainable Development. Ini Simago JR ya, Journal of Sustainable Development, high index-nya 11. Oke. Nah, coverage-nya 2014-2015, jadi hanya 1 tahun coverage-nya. Sementara artikel yang kita cari adalah artikel yang terbit di 2013. Nah, ini. Jadi artikelnya terbit di 2013, masuk ke Simago ya, masuk ke Simago, kemudian
di 2014. Ini artinya 2014 masuk Scopus dia, dan di 2015 dia cancel. Nah, berarti anggap saja artikel yang kita butuhkan ada di masa terbaik ya. Kenapa saya katakan masa terbaik? Karena di tahun berikutnya dia masuk Scopus ya. Jadi ini kan masa evaluasi. Jadi kalau kita punya jurnal kemudian kita submit ke Scopus untuk di-indeks, itu evaluasinya cukup lama lah. Ya, bisa 1 tahun lebih, itu bisa 1 tahun lebih. Oke. Nah, sekalipun ini kita tahu di sini coverage-nya hanya sampai 2015, tetapi artikel kita berada pada masa terbaiknya. Ya, persoalannya bukan itu sih sebetulnya. Persoalannya artikel ini membahas apa yang kita butuhkan. Jadi kalau kita mau tak acuhkan ya, tak pedulikan apa yang terkait dengan komposisasi itu, ya ada soal. Yang penting kita membutuhkan apa yang berada dalam artikel ini. Oke. Nah, kita lihat, kan? Kuartilnya sampai 2018 masih ada, sekalipun di 2015 dia discontinue. Jadi kuartilnya masih ada, ya, kuartilnya masih ada. Oke. Ini ya. Jadi SDR 2019-nya ini 0. 0 kembali ya. 0 kembali. Kenapa bisa begitu ya? Karena discontinue itu ya. Gitu. Jadi di 2018 dia discontinue. Oke. Dan di 2019 kembali 0. Sementara kalau kita lihat, kita ingin tahu di Scopusnya ya, ketik kembali ke Google aja sebetulnya ya. Ketik scopus.com, masukkan ISSN, dapat keluarlah ini. Jadi ini sempat atau pernah terindeks di Scopus. Tetapi kalau kita lihat ke sini, kembali ke sini, nih, ini masih ada di ERA, Excellence in Research for Australia. Nah, ERA ini masih ini masuk kategori indeks kelas atas ya, kasta atas. Ya, itu sekalipun Scopusnya sudah discontinue ya. Sekalipun Scopusnya sudah discontinue. Oke, kita kesampingkan dulu lah persoalan Scopus itu. Yang akan kita lakukan sekarang adalah kita mendownload PDF-nya. Biasalah ya, ini download. Oke. Biasanya langsung keluar link ya. Tergantung, ini saya gunakan Chrome. Oke, nah kan ini udah ada nomor 2, berarti saya udah 2 kali download ini. Tadi kan coba dulu. Oke, ya tadi kan coba dulu. Sehingga ini klik save aja ya, ibu bapak yang belum klik save ya, saya terpaksa klik cancel ya. Kenapa? Karena sudah download. Oke, tempatnya ada di sini. Nah, dapatlah ini ya. Dapatlah ini, atau saya coba gunakan sumber lain ya. Nah, yang inilah tuh. Karena dua kali saya download itu. Oke. Nah, inilah jurnalnya ya. Inilah jurnalnya, saya coba perbesar biar enak dibacanya. Oke. Dynamics of Poverty in Developing Countries, Review of Poverty Reduction Approaches. Penulisnya Patrick Brandfull-Kobina, Rosemary Black, dan Rick Whites ya. Entahlah benar atau salah bacanya, mohon maaf ya. Ini nama saya tidak tahu, ini mungkin Prancis ya, nama Prancis. Oke. Nah, apa yang kita bisa lakukan? Andai kita mau kirim ke jurnal ini, maka kita boleh menjadikan ini sebagai template ya. Jadi judul, title case tidak besar semua ya. Kemudian ini nama autor ada 3. Kemudian ini afiliasi ya, semuanya 1. Ini artinya afiliasinya sama dari School of Environmental Sciences, Institute for Land, Water and Society ya, Charles Sturt University, Australia. Nah, selalu harus ada koresponden
corresponding author ya, di sini cukup menuliskannya dengan korespondennya adalah Patrick Benful Kobina. Ya, apakah harus selalu koresponden itu di awal? Tidak selalu ya, itu tergantung kesepakatan lah. Tuh, kemudian karena koresponden harus ada email, ini emailnya ya. Nah, kemudian ini titi mangsa ya, titi mangsa jurnal diterima 23 Maret, jurnal dinyatakan terbit 4 Agustus dan publish online di 9 Agustus. Ini ada DOI-nya ya, jadi Digital Object Identifier, ini ORL digitalnya, ORL DOI-nya, dan ini adalah nomor yang unik ya, jadi satu nomor satu artikel. Baik, apa yang akan kita lakukan dengan artikel ini? Yang kita akan lakukan adalah melihat bagaimana poverty dibahas, ini dynamics of poverty di negara berkembang itu. Oke, yang pertama kita bisa lihat abstrak dulu. Nah, abstrak, apa yang dilakukan dalam abstrak itu IMRAD ya. Jadi introduction. Jadi kalau kita lihat introduksinya sampai sini nih. Oke, ini introduction. Ya, ini introduction. Kemudian ini adalah metode. IMRAD method sampai sini. Ya. Kemudian ini result and discussion-nya. Ya. Nah, sampai sini. Jadi introduction, method, result and discussion, kemudian di bawahnya ada keyword developing countries. Ya. Jadi kalau kita kembali ke yang tadi itu, nah ini ya, ini kan poverty nih. Poverty, kenapa Google mengarahkan ke sini? Karena, ini kan poverty, ya. Itulah gunanya keyword. Jadi akan dengan catatan entry metadata ya. Itu. Jadi bukan native flash disk. Ke siapa? Ke saya misalkan. Atau nggak boleh native flash. Ya artinya beginilah, kompetensi KKNI level 9, kan kita ini level 9 ya, dokter itu. Di antaranya adalah memiliki kemampuan untuk login, submit, registrasi OJS ya, OJS atau fasilitas metadata jurnal elektronik. Baik, nah kita abstrak dulu lah ya. Apa sih yang ada di abstrak itu kan? Nah, yang pertama ini ya, poverty has been described in different way. Ini ya, jadi tidak ada boleh jadi kita akan menemukan atau tidak akan menemukan kesamaan ya, kesamaan apa? Kesamaan describing ya, kesamaan description itu, karena di sini has been described in different way ya, throughout the world due to its multidimensional nature. Jadi different way, multidimensi, ya itu ya, itu. Jadi ini kita tandai dulu lah ya, kita tandai ini pink ya. Describe in different way. Ini. Itu ya. Kemudian due to its multidimensional nature. Ini multidimensi. 2. Kemudian various some countries and geographical region view poverty as deprivation. Nah ini ya, jadi poverty adalah deprivation ya, itu ya, ketercerabutan atau ya ketercerabutan ya, tercerabut. Itu. Nah, dari mana ini? Dari beberapa negara atau beberapa wilayah geografis. Ya. Tuh. Jadi ada beberapa negara dan wilayah geografis yang melihat poverty sebagai ketercerabutan.
Sementara yang lain melihatnya ini concern with social exclusion. Jadi tidak tercerabut sih, cuman ada semacam exclusion itu ini. Ya semacam apa ya, space yang terpartisi gitu sehingga tidak bisa masuk, tidak bisa keluar. Tuh. Yang kedua adalah inequality. Ya. Apakah exclusion ataupun inequality ini kemana arahnya? Ke ini, ke resource distribution. Itu. Jadi ada pihak tertentu yang bisa secara bebas memiliki akses untuk memperoleh sumber daya, ya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada orang yang tidak bisa sama sekali atau bisa tapi inequal, ya inequal. Si A bisa sebanyak-banyaknya mengeduk sumber daya atau memperoleh ya, mengeduk lah kayak demonstran. Sementara si B mungkin tidak. Oke. Nah, oke ya. Jadi ini. Nah, dalam ragam pengertian, sudut pandang, arah dan sebagainya, ini ada ya, ada universal poverty reduction approaches of over the years. Ya, sekalipun seperti ini, tetapi ada sisi universalnya yang boleh jadi sama, ya, atau bukan boleh jadi, yang anggap saja sama ya, karena universal gitu kan, gitu. Kemudian, nah, artikel ini analysis the conceptual underpinning of poverty focusing on its evolution. Nah, oke, the multidimensional definition and poverty reduction effort implemented over the past 50 years. Nah, ini ya, makanya di silabus ya saya menyebutnya review ya, review development review development ya, sebenarnya tidak hanya review development, review apapun yang ada di bawahnya ya, karena memang kenyataannya seperti ini ya, kenyataannya seperti ini. Jadi ini dari aspek materi, dari aspek teknis seperti inilah kita membuat introduction artikel jurnal di abstrak. Jadi dijelaskan aja secara gamblang ya. Nah, kemudian ini kan ini yang seringkali kita temukan bahkan di kalimat pertama abstrak. This paper analysis bla bla bla. This paper discusses bla bla bla. Ya, this paper examines ya, examines the conceptual ya bla 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 ya. Di sini analisis the conceptual underpinning of poverty. Nah, focusing on its ya. Jadi kita bisa jadikan kalimat ini template. Kita focusing, misalkan this paper analyze zakat. Ya. Focusing on itu ya. Focusing on on its revelation sources misalkan dari ayatnya. Itu ya, itu bisa begitu. The multidimensional definition. Nah, nanti kan ada pengertian zakat, ada infak, ada sedekah, ada apa, kan gitu ya. Karena infak juga ada yang mengartikan zakat kalau dalam Al-Quran itu. Ya, and poverty reduction efforts implemented over the ini ya, and gitu kan, sampai dengan sini. Gitu ya, sampai dengan sini. Jadi ini adalah introduction. Itu. Oke, ini adalah introduction. Tuh. Jadi kita punya gambaran dua. Ketika kita baca jurnal, sekaligus kita punya gambaran dua pengetahuan ya yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita. Oke, selesai introduksi. Yang kedua adalah metode ya. Nah, metode ini using secondary data analysis. Oke, mari kita rubah dulu warnanya menjadi menjadi green lah ya, coba green, bagus nggak? Using secondary data analysis, the paper reveals the universal approaches to poverty reduction have yielded
few successes and recommend that poverty should be viewed as a global phenomenon, but tackle at the local level using local indicators. Nah ini. Jadi using secondary data analysis, analisis dengan menggunakan analisis data sekunder. Oh berarti ini analisis data sekunder. Ya, the paper revealed the universal. Ini adalah temuannya. Ya, ini adalah metodenya. Oke, berikutnya ini adalah temuannya. Nah, gitu resultnya. Tuh, ya, ini result, ini discussionnya. To achieve sustainable development. Nah, ini discussion termasuk saran, termasuk apa ya, sesuatu yang ditawarkan gitu. To achieve sustainable development, developing countries should focus on meeting the basic needs of their inhabitants. Nah, ini, ya ini sudah sudah kesimpulan, ya saran sekaligus kesimpulan nih. Developing countries should itu kan seyogyanya focus on meeting the basic needs. Jadi ini basic needs, ya. Kemudian apa basic need dari inhabitant ya, dari penduduk ya, di masyarakat. Kemudian committed to ensuring stable political, ya, stabilitas politik dan stabilitas lingkungan ekonomi, ya atau ya lingkungan ekonomi. Oke, jadi kalau mau ini dirubah warnanya kita rubah ya, jangan biru lah. Biar kelihatan apa kuning. Nah ini ya, oke. Nah, ini oke. Introduction, method, result, discussion, conclusion. Nah gitu ya. Jadi kalau begitu apa materinya yang bisa kita pelajari, bisa kita terima? Pertama, oke, kembali ke filosofinya ya. Ilmu ekonomi itu kan ilmu sosial, rumusnya ilmu sosial. Ilmu sosial itu harus kaya sudut pandang. Ya contohnya ini ya, contohnya ini different way, describe different way. Ya, different itu ya, itu ciri-ciri sosial humaniora itu kan begitu ya. Jadi asik lah, ya, different way, multidimensional nature ya itu. Ya, tetapi dalam ragam itu tetap kita menemukan sesuatu yang bisa kita diskusikan, bisa kita bahas, bisa kita kembangkan, ya, bisa kita kembangkan. Jadi deprivation atau ya exclusion dan inequality, atau tiga aja ya, deprivation, exclusion dan inequality, ya. Terhadap apa? Terhadap sumber daya, ya. Terhadap sumber daya in resource distribution. Jadi sumber daya sebagai the wealth of apa? The wealth of nationnya. Misalnya kita bicara Indonesia, the wealth of nationnya Indonesia itu adalah sumber daya alam yang begitu kaya. Tapi ada orang yang mengalami deprivation, mengalami exclusion dan inequality. Nah itu ya, dia tercerabut, dia terexclude, ya, dia didepak, ya. Kalaupun dia bisa mengakses sumber daya itu, mengalami inequality. Oke. Jadi ketika inequality yang terjadi ya, atau yang dialami oleh sebagian besar masyarakat yang ada di developing countries itu, ketika kita hubungkan dengan MDGs ataupun SDGs, maka kita bisa memasukkannya apakah ke dalam ketidakadilan prosedural, dalam pengertian mereka tidak dilibatkan untuk membuat keputusan. Mereka tidak dilibatkan untuk membuat kebijakan-kebijakan yang sebetulnya seluruh manusia yang ada di muka bumi ini berhak terlibat.
Yang kedua adalah keadilan substansial. Ya, jadi apakah kemudian mereka sudah tidak dilibatkan, mereka kemudian juga menjadi tidak merasakan kehadiran atau terwujudnya keadilan substansial dalam kehidupan mereka. Gitu. Jadi deprivation, social exclusion, dan inequality. Ya, nah itulah sebabnya ketika kita menghubungkannya dengan sustainable development goals itu menjadi sangat relevan. Oke, jadi ketika artikel ini ditulis 2013, ini kan belum masuk SDGs, masih MDGs. Tetapi karena ini ya, reveals the universal approaches, kemudian view as a global phenomenon, ya. Ini menjadi common problems, ya. Ini persoalan bersama, persoalan umat manusia. Nah, di MDGs fokusnya lebih diarahkan ke negara berkembang. Di SDGs itu menjadi persoalan semua negara. Jadi ketika terjadi ketidakadilan di negara berkembang, ketika terjadi kenaikan tingkat kemiskinan, indeks gini atau rasio gini misalkan, maka negara-negara maju pun sebetulnya terganggu. Ya, jadi ingat itu perhalat ya, ingat tawaran perhalat, ingat apa yang dikatakan Romer bahwa atau saya berangkatnya dari sudut pandang itu ya. Jadi ekonomi pembangunan kalau sudut pandangnya negara berkembang, maka persoalannya adalah bagaimana mereka membebaskan diri dari cengkraman keterpurukan itu. Itu ya. Sementara kalau dari sudut pandang negara maju, bagaimana produk mereka bisa diserap oleh oleh orang-orang yang hidup di negara berkembang itu. Jadi dua sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang negara berkembang, mereka ingin terbebaskan dari kemiskinan. Mereka ingin hidup sejahtera. Nah, sudut pandang negara maju, kenapa orang-orang yang hidup di negara berkembang harus terbebas dari kemiskinan, harus sejahtera, agar produk negara maju dapat diserap. ya memang masih belum win-win lah, tapi paling tidak dengan berubahnya kondisi dari keterpurukan menjadi agak sejahtera, kemudian menjadi sejahtera dan sangat sejahtera, itu membaik. Paling tidak itu yang bisa kita pelajari ya, yang bisa kita pelajari dari sejumlah literatur yang ada. Oke. Nah, kembali ke artikel ini. Jadi kalau kita lihat artikel ini, sebetulnya kita sudah bisa memiliki bahan ya untuk kita kembangkan lebih lanjut terkait dengan konsep development itu sendiri, kemudian terkait dengan inequality, terkait dengan poverty, ya, terkait dengan resources, terkait dengan mana tadi ya ini ya. Jadi the universal approaches to poverty reduction itu satu hal. Hal berikutnya adalah poverty should be viewed as a global phenomenon. Nah, tetapi take at the local level using local indicator. Nah, itu. Jadi di Indonesia ada poverty, di mana? Di Bangladesh ada poverty, di mana misalkan di negara-negara Afrika ya, di Somalia itu universal approach. Ya, itu global fenomena. Nah, tetapi itu ya, bagaimana mentreatmentnya
melakukan treatment, yang memberikan treatmentnya itu using local indicator. Nah itu ya. Nah yang penting dari itu semua, negara berkembang itu harus menyelesaikan basic need ya dari inhabitannya, dari penduduknya. Yang kedua harus memastikan adanya stabilitas politik dan stabilitas lingkungan ekonomi. Oke, nah, jadi dari abstrak saja kita cukup baca abstrak untuk kemudian kita bisa membuat artikel kita sendiri. Itu ya, kan dari sini. Oke, nah dari konsep-konsep tersebut kita bisa membuat artikel sendiri dengan cara bagaimana? Dengan cara melihat pola yang ada di sini. Mari kita lihat polanya. Oke, jadi keywordnya tadi sudah ditunjukkan ya. Jadi kenapa akhirnya search engine Google menghantarkan kita ke sini? Karena kita menuliskan di search engine PDF journal on poverty. Ini kan, ini ada dua nih, poverty dan poverty reduction. Judulnya juga poverty 1, 2, kemudian ini 3, 4. Kemudian di abstrak, pokoknya metadatanya kan beda sendiri kan, ini entry sendiri, ada berapa nih? 5 ya, iya ya berapa, 6, 7, 8, 9 ya, itu, nah itu ya. Oke, nah oke, kita masuk ke introduction ya. Poverty is one of the most widespread and persistent social problems in the world, especially in the developing countries. Oke, Ibu Bapak, ini satu kalimat lengkap. Satu kalimat. Sekarang kita lihat rujukannya. Ini jurnal Scopus itu begini nih. 1. Oke, kita kasih warna apa ya? Rujukan. Apa yang belum? Kuning sudah. Ini purple nih ya. Purple. Lihat nih rujukannya. 1, 2, 3, 4. Tuh. Nah, ya. Gitu. Siapapun bisa bikin kalimat ini. Orang yang belajar ekonomi pembangunan itu pasti bisa membuat kalimat seperti ini. Yang jadi soal ketika kita buat kalimat seperti ini dan kita upload di internet, tiba-tiba ada orang yang lebih dulu membuat kalimat seperti ini atau kontennya sama dengan kalimat yang kita buat itu, maka kita wajib mencantumkannya sebagai rujukan kita. Padahal sebelumnya kita hasil mikir. Kan pertanyaannya gimana ceritanya kita bisa mikir? Asumsinya bahwa berarti kita pernah baca. Satu itu. Yang kedua, asumsinya kita pernah mendengarkan dosen menyatakan itu. Kalau kita pernah baca, kemudian kita lupa siapa yang dibaca, buku siapa yang dibaca, maka kewajiban kita adalah mencari apa yang pernah kita ingat itu, kemudian yang sekarang kita lupa itu. Karena itu milik orang. Jadi yang Al-Fadlu lil Mubtadi ya, yang pertama kali ngupload online itu yang memperoleh Fadlu itu, yang berhak untuk kita rujuk. Yang kedua, ketika kita mungkin saja mendengar, saya bisa baca kalimat itu karena kan kuliah ya, karena saya kuliah dengar dosen. Pertanyaannya, dosen bisa ngomong kayak gitu, itu dari mana rujukannya? Nah itu ya. Tuh, oke. Jadi kalimat pertama 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Kalimat kedua, nah ini ya. Jadi berapa ini? 1, 2, 3, 4. 3,5 baris atau 3 baris, 5 rujukan. Oke. 4, 5, 6. 6 tambah 6 tambahan 1 jadi 6. Tambah 2 jadi 7 ya. 5 tambah 2 jadi 7. 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 baris, 9 rujukan. Rata-rata 1 baris, 1 rujukan. Itu ya. Oke, jadi ke bawahnya teknis ya. Ke bawahnya teknis.
Jadi apapun yang dijelaskan oleh paper ini intinya sudah ada pada abstrak, ya, intinya sudah ada pada abstrak. Andai kita merasa membutuhkan untuk membaca konten, ya dibaca aja, tinggal dibaca. Ini kan masih cerita MDGs kan. Tuh. Nah, metode, ini result and discussion. Ya, ini resultnya historical analysis. Dan metode 2, ini kan result. Nanti di sini ada diskusinya. Ya, dari mulai dari 60 bukan? Ya, tadi saya katakan mulai dari tahun 60 sampai dengan tahun 2000. Tahun 60 fokusnya di economic growth. Lihat Kuznets ya, indikatornya growth in per capita income (GDP). Nah, di tahun 60 Stiglitz, Sam, dan Fitoussi belum tulis buku, ya. Kalau belum tulis buku lah, mungkin masih SMA ya mereka ya, atau masih baru kuliah gitu kan. 70 basic need, welfare, economic growth. 80 income, sustainable livelihood, culture, and gender. Ada gender udah mulai 80 ya. 90 human development, 2000 human development and environmental sustainability. Nah ini sudah masuk ke environmental. Gitu ya. Sudah masuk ke environmental. Itu defining a multidimensional concept of poverty. Ya ini ya yang tadi yang di atas itu ya. Terus ini poverty reduction approaches in the developing countries. Ya ini naratif deskriptif aja. Tapi syarat akan data, syarat akan informasi. Dari mana kita tahu ya ini kan resmi, Domfed, Bawole, Bojo, Ready, World Bank, ya gitu. Jadi hampir nah ini kemungkinan dari sini, nah ini kan ya, and enhancing security, World Bank 2000 ini, promoting opportunity, facilitating empowerment, enhancing security, ya tuh. Ini approach-nya capital investment, 50-60 tahun 70-an social investment, ya sampai dengan tahun 2000 Millennium Development Goals. Andai ibu bapak ada yang mau lanjutkan, ya iya silakan. 2015 misalkan, ini kan 2000 ya, kita tambah di sini dengan SDGs. Ininya masih kita kutip, ya ini masih kita kutip. Terus ini, nah diskusinya nggak banyak loh, ya diskusian. Tuh, gini. Jadi apa yang diungkap di result diungkap kembali dengan memperkaya, kalau perlu diperkaya dengan melihat pandangan lain kalau ada pandangan lain dari pakar, gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan conclusion. Oke, ya di sini ada acknowledgement-nya. This research form part of a PhD thesis that is funded by Charles Sturt University. Ini ya, part of a PhD thesis. Tuh, sebagian dari disertasi. PhD thesis itu disertasi ya. Tuh, di kita disertasi namanya. Ya, jadi ya begitulah ya, di luar sana melakukan hal yang sama. Di sini andai misalkan kita belum terlalu ketat, ya kita mengetatkan diri aja, gitu ya, kita mengetatkan diri. Oke, jadi ini suplemen terakhir ya di fase pembukaan, di fase warming up tahap awal. Ya kan saya sudah bilang semuanya juga warming up untuk apa? Untuk menulis disertasi. Oke, tetap semangat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallah wa tawfiq wa basyiris sabirin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tetap semangat.